Halo Scorpio, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu di sana Scorpio? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Amin. Scorpio, kali ini mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a card dulu dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana jika kamu memilih untuk meninggalkan dia. Jika saja kamu pergi dan mengakhiri hubungan kamu bersama dengan si dia ya. Tidak ada salahnya kalau kita tuh berandai-andai sekali-sekali kan. Nanti mari akan bagikan 4 tumpukan kartu tarot, di mana setiap tumpukannya itu ada 11 lembar kartu nanti yang akan menunjukkan reaksi, aksi atau tanggapannya dia lah ya untuk menyikapi keputusan kamu itu tadi, gitu ya. Oke, baik. Kalau kamu misalnya lagi deket nih dengan lebih dari satu orang, boleh ikutan ya. Dipilih satu tumpukan untuk satu orang ya. Kalau Mari sarankan memang pilih satu aja, nggak usah kemaruk gitu kan, biar nampak tuh kejelasannya seperti apa. Tapi jika memang masih merasa juga belum jelas, maka silahkan melakukan personal reading ke Mari atau ke siapapun tarot reader yang kamu anggap bisa memberikan bantuan kejelasan kepada kamu ya. Oke, baik. Mari tarik dulu kartunya ya. 1, 2, 3, 4, 5 untuk kartu tarotnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 2 tumpukan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai untuk kartu tarotnya. Di sini Mari akan pakai oracle juga ya. Bagaimana jika kamu pergi meninggalkan dia? 1, 2, 3, 4 aja ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. 2 kartu dari sini. Bagaimana jika kamu Scorpio pergi meninggalkan dia, seseorang yang saat ini sedang dekat dan menjalin hubungan spesial dengan dirimu? Oh, ini langsung 2. Oke. Memang 2 yang kita butuhkan di sini. Oke. 1, 2, 1, 2. Oke. Baik. Kita rapiin dulu ya, biar enak kita ngelihatnya. Sini 1. 2. 3. Oke, baik. Silakan dipilih ya. 1 untuk 1 tumpukan. Satu orang untuk 1 tumpukan kartu tarot ya. Di sini Mari akan mulai dari sebelah kirinya Mari dulu, yang paling pojok sebelah kirinya Mari ya. Bagaimana Scorpio jika kamu pergi meninggalkan dia? Apa aksi reaksi? Bagaimana tanggapannya dia? Oke, di situ ada kartu The Hangman. Ada di situ, coba menunjukkan. Oke, iya. Iya. Wah, oke. Kamu sedang berhubungan dengan seseorang yang lumayan dewasa ya. Oke.
Aku senang ketika kau menyapaku. Aku masih stalking kamu. Nah, ini di kartu hangman-nya nih kayaknya itu. Aku senang ketika kamu menyapaku. Oke, di sini. Terus di situ, dicintai olehmu ku merasa sempurna. Oke, ini kayaknya di sini nih, gini. Kemudian kartu terakhir, sikapmu melukaiku. Iya, ini kartu the world ya. Ketika kamu pergi ninggalin dia, wah itu dunianya terbolak-balik di situ. Kemudian di situ ada kartu happy, ada kemudian kartu choose, ya. Nah, jadi Scorpio, ketika kamu pergi meninggalkan dia, ya, kalau untuk mau bikin ribut sama kamu gitu ya, ciptakan sebuah kehebohan dengan kamu, kalaupun di situ ada yang dia lakukan, tetapi itu tidak akan lama gitu ya, tidak akan sampai misalnya dia tuh ngerugiin kamu gitu ya, ngeganggu gugat hidupnya kamu gitu. Kalaupun ada, tidak akan lama, hanya sebentar saja. Karena apa? Orang ini yang sedang berhubungan sama kamu ini, seperti Mari katakan tadi di awal, rasa-rasanya dia itu cukup dewasa kalau untuk dibawa menyikapi sebuah kondisi dan keadaan. Impulsif sebentar di awal, namanya dia reaktif ya. Nah, di situ kelihatannya ada gitu ya. Namun nanti dia itu bakal paham, dia itu bisa mengerti. Oh ya, kamu Scorpio sedang menentukan pilihan hidupnya kamu untuk kebahagiaanmu. Nah, di sana ya. Nah, ketika pikiran itu terbit, ketika pikiran itu timbul, gitu ya. Nanti dia di situ akan menyadari juga dirinya pun harus melakukan hal yang sama dalam menyikapi keadaan ataupun fakta bahwa di sini kamu memilih untuk selesai dengan dia. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian di situ dia nanti berubah menjadi seseorang yang pasif aktif. Pasif aktif dalam artian gini. Kalau untuk mengejar-ngejar kamu, di situ saya rasa tidak gitu ya. Mengejar kamu dalam artian memaksakan agar kamu menerima hadir dia kembali dalam hidupmu, itu nggak akan dia lakukan gitu. Tetapi aktifnya di sini gitu ya, ketika kamu datang, misalnya kamu suatu saat datang lagi sama dia, apalagi di bulan-bulan awal setelah atau semenjak kamu menjarakkan dirimu dengan dia, misalnya kamu tuh berubah pikiran nih gitu kan, tiba-tiba rasa kangennya kamu datang gitu ya. Ketika kamu hubungin dia, dia akan merespon kamu dengan sangat amat baik. Nah, di situ sisi aktifnya. Aktifnya bahwa dia akan memberikan dan memastikan ketika kamu menghubungin dia, bila-bila masa kamu mau, dia available, dia tersedia. Dan dia akan bikin kamu itu merasa tidak bersalah, merasa nyaman ketika kamu mau lagi membuka akses dengan dia. Nah, gitu ya. Sepanjang tidak kamu lakukan membuka komunikasi dengan dia, maka orang ini akan lebih memilih untuk nyari-nyari informasi, nyari-nyari tahu tentang dirimu. Dan ini bisa dia lakukan cukup lama, cukup panjang di situ, gitu ya. Tapi di sini bukan dalam artian dia itu akan dendam sama kamu, gitu ya, ketika kamu memilih pergi. Ini tidak akan dendam sama kamu, walaupun di situ sikapmu melukaiku. Wah, tentu saja ya, tentu saja karena Mari rasa orang ini niatannya ya itu tulus sama kamu, kayak gitu ya. Ini orang sebenarnya sayang banget sama kamu. Jadi dia ini ketika berbahagia, itu dia tidak pernah memikirkan kebahagiaan yang dia miliki akan dia nikmati hanya untuk diri dia sendiri. Gitu ya, sepanjang kalian berhubungan selama ini. Nah, tetapi setiap apa dia memiliki anugerah, mendapatkan anugerah gitu ya, mendapatkan sebuah berkat rezeki, dia itu selalu inginnya adalah nge-share dengan kamu, berbagi dengan kamu. Nah, kayak gitu ya.
Jadi ketika kamu pun pergi meninggalkan dia dan datang lagi balik suatu saat kepada dia, dia akan bikin kamu itu kayak ngerasa seperti pulang ke rumah. Nah, kayak gitu ya. Jadi orang ini niatan awalnya dengan kamu, kalau mari tangkap itu niatan yang memang tulus ya, membangun hubungan bersama dirimu. Disitulah ya Scorpio ya. Nah, jadi kita kembali ke pembacaan ini. Dia ngerasa ya bahwa ketika kamu tuh hadir dalam hidupnya dia, itu adalah salah satu dari sekian momen dia itu ngerasain sebuah kebahagiaan karena kehadiran dirimu dan karena kemampuannya dia mencintai dan menyayangi kamu ya Scorpio ya. Nah, jadi ini tidak akan hilang. Nah itu, kesan dia ketika bersama dengan kamu itu tidak akan mudah hilang dengan sekejap. Nah di sana ya, dengan sekejap. Tidak akan mudah. Nah, namun di situ dia tidak akan juga menyiksa dirinya dengan keputusan kamu untuk pergi meninggalkan dia. Tidak akan selamanya dia itu akan terkungkung, dia akan terpenjara kepada kisahnya dia bersama kamu. Seindah apapun peristiwa, memori yang pernah kalian hadapi, gitu ya, yang pernah kalian alami. Nah, dia tahu bahwa akan ada di luar sana, gitu ya, sebuah level kehidupan yang juga mempersembahkan kepada dirinya kehidupan yang sama baiknya atau justru yang lebih baik daripada ketika dengan kamu. Namun bukan berarti dia di sini akan menilai negatif ya hubungannya bersama dengan dirimu. Saya rasa tidak akan negatif gitu ya. Nah, tetapi tidak adil bagi dirinya dia, ya dia berpikir tidak adil bagi dirinya dia apabila dia terpenjara dengan cinta masa lalunya dia bersama dengan kamu. Justru ketika kamu nanti pergi dari dia, di situ dia akan belajar untuk lebih pandai, untuk lebih bijak dalam memperlakukan dirinya sendiri dan dalam memperlakukan kehidupan gitu. Ya, kehidupan ini dalam artian next cintanya dia. Apakah orang ini akan menunggu kamu saja? Jelas di sini jawabannya adalah tidak, walaupun dia mengharapkan suatu saat akan ada lagi koneksi baik antara kamu dengan dia. Jadi orang-orang yang penuh cinta seperti ini, saya rasa tuh tanpa dirimu pun hidupnya itu akan mudah gitu ya. Tanpa dirimu dia nanti juga akan menikah lagi. Nah kayak gitulah. Karena apa? Nanti dia tuh akan semakin tahu untuk merawat, menjaga dirinya sendiri, dan juga dia akan melakukan hal yang sama kepada orang, sehingga itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi dia gitu ya. Orang nanti akan datang ke dia gitu kan, dan dia akan memperlakukan dengan bijaksana, dia akan perlakukan dengan baik. Nah seperti itu. Tapi ketika pun dia sudah memiliki kehidupan yang lain nanti tanpa hadirnya kamu, tapi bukan berarti di situ cintanya kepadamu akan padam. Wah, tidak akan padam di sini gitu ya. Tapi dia akan tahu batasannya dalam cara mencintai dirimu. Nah, kita ya. Jadi di sini memilih untuk menunggu sebentar, ia ada, tetapi tidak memenjarakan diri. Nah, itu ya. Memilih untuk menunggu dirimu, iya. Mengejar-ngejar dirimu selalu, itu tidak. Gitu ya. Ini lebih posisi nunggu. Gitu. Karena ini lebih banyak energinya, energi feminim dianya ini ya, pasangan kamu ini. Kalaupun di situ ada energi maskulinnya, energi maskulin di sini lebih mendorong dia untuk berani
melihat fakta dan kenyataan yang sesungguhnya, kemudian keluar dari keadaan fakta yang dia anggap buruk itu, ya, dia tidak mau berkubang lama-lama dalam kenyataan buruk. Ternyata kamu tuh pergi ninggalin dia, gitu ya. Dia akan berani segera keluar untuk melihat lagi dan menemukan lagi dirinya dan juga orang-orang yang bisa berselaras kembali dengan dia. Nah, di situ, ya. Jadi ini lebih akan aktif dalam penerimaan kenyataan. Nah, di situ dia, ya, akan lebih aktif dalam mencoba untuk menerima kenyataan di sini. Nah, gitu. Tapi nanti ini mau nih gaya-gayanya dia itu ngegoda kamu, gitu ya. Misalnya, ini caranya dia menarik perhatiannya kamu nanti. Dia akan pasang foto tercantik, foto tergantengnya dia, gitu ya. Dan bahkan sekali-sekali dia mau tuh ngupload sebuah memori kisah kalian berdua. Nah, gitu. Misalnya dia akan share sebuah lagu yang menjadi lagu kenangan kalian, gitu ya. Tapi di sini dia akan lebih banyak nge-share fotonya dia. Nah, gitu. Fotonya dia dalam kondisi keadaan dia sedang baik-baik saja. Maksudnya dia di situ apa? Itu biar kamu juga tidak merasa bersalah ketika meninggalkan dia, dan syukur-syukur, ya, dan syukur-syukur dari foto dia itu mendapatkan respon dari kamu. Nah, di sana, ya, ada niatan-niatannya dia untuk menggugah hatinya kamu kembali, tapi bukan dengan cara kekerasan, namun menggugah dengan cara yang indah, yang lembut, nah, yang kayak gitu, ya, yang menggoda. Nah, di sana itu tindakan-tindakannya dia. Yang paling ekstrim, ya paling dia akan upload tuh yang paling ekstrim, ya, caranya dia untuk menarik perhatian kamu. Dia akan upload foto yang dia agak sedikit tanda kutip, ya, agak vulgar kayak kita. Maksudnya agak vulgar kayak gini. Misalnya dia, kalau dia wanita, ya, dia akan, jika memungkinkan, ini contoh aja, ya, dia akan upload foto dia sedang menggerai rambutnya dengan pakaian yang sedikit menantang, ya, menarik lawan jenis. Nah, yang kayak kita, ya. Tapi itu bukannya dia maksudnya untuk menarik pria-pria lain, tapi itu untuk menarik responnya kamu. Nah, di sana, ya, untuk menarik reaksinya kamu sesungguhnya, gitu. Dia nggak peduli ada 1000 laki-laki yang ngelihat fotonya dia, gitu ya. Walaupun, ya, mungkin seneng lah dia, ya, dapat atensi, tapi akan lebih indah 1000 atensi yang dia dapatkan dari pria lain jika dia mendapatkan 1 atensi dari kamu, 1 perhatian, 1 respon dari dirimu. Nah, yang seperti itu, ya, dia akan melangkah keluar dari hubungan kalian tidak dalam waktu yang cepat. Dia akan menunggu kamu, menanti kamu berubah pikiran. Tetapi dari saat dia menunggu dan menanti kamu merubah pikiran itu, menyerang kamu misalnya, gitu ya, atau memaksakan kamu, itu tidak akan dia lakukan. Dia akan menunggu kamu dengan cara seelegan mungkin yang mampu dia lakukan. Walaupun tadi mari katakan bahwa jangan-jangan ada tindakan-tindakan yang agak-agak seronok, gitu ya, yang kadang-kadang kelihatan di situ lebay, tapi menurut dia itu adalah satu tindakan yang butuh dia lakukan, ya, menurut kebijaksanaan dia saat itu adalah tindakan yang terbaik yang harus dia lakukan demi bisa menarik perhatiannya kamu. Nah, kayak gitu, ya. Jadi orang ini tidak akan berlama-lama dalam genggaman kepedihan, penderitaan, gitu ya. Tidak akan lama-lama, dia akan segera bangkit, dia akan segera bikin hidupnya itu bergerak, gitu ya. Jadi ceritanya di sini dia akan move on, walaupun ada juga kecemasannya, keraguannya, apakah dia bisa menemukan seseorang yang kurang lebihnya
sama seperti dirimu lagi. Nah, kayak kita ya, ada juga di situ kecemasannya, tapi tidak banyak karena dia ini pun tipe orang yang kalau saya rasa tuh sebenarnya ya, ini mudah banget menarik lawan jenis, mudah banget menarik cinta karena ada di sini kartu Empress ya. Jadi kartu Empress ini adalah kartu yang bisa ini ya, ada dua di sini, kombinasi dua kartu ini adalah kartu yang dengan mudah, sesungguhnya ya, dengan mudah menarik seseorang untuk memperlakukan dia sebagai raja ataupun sebagai ratu. Nah gitu, apabila dengan kamu dia masih belum menunjukkan citra yang demikian, nanti dia akan paham, nanti dia akan mengerti bagaimana itu caranya. Nah di situ ya, jadi dia akan memahami dan mengerti keputusannya kamu, alasan dari keputusannya kamu meninggalkan hubungan kalian. Butuh waktu dia untuk berproses, berprogres, menerima kenyataan, terus habis dari situ dia akan memilih juga untuk berbahagia sama seperti alasanmu memilih bahagia ketika meninggalkan dia, gitu ya. Namun kapan saja kamu kembali lagi mengakses, menghubungi dia, maka dia akan membuka akses itu kepada, dia akan menyediakan dirimu kapanpun kamu akan menghubungi dia kembali. Nah jadi begini, kamu tuh adalah orang yang cukup banyak berperan mengajarkan dia arti cinta. Nah di situ makanya saya lihat bahwa dia tuh tidak akan membenci kamu, enggak, karena banyak hal positif juga dalam relationship, dalam cara berrelationship yang dia pelajari dari hubungannya dia ketika bersama dengan kamu. Nah gitu ya, dicintai olehmu ku merasa sempurna. Nah itu ya, jadi bukan hanya cara bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik, tetapi kamu tanpa sadar ya, mungkin ya tanpa sadar pun telah mengajari bagaimana caranya itu untuk self love, gitu ya. Bagaimana caranya dia agar mencintai diri dia sendiri. Nah di situ entah memang kamu mengajarin dia selama ini atau karena perpisahan ya, kadang-kadang gitu ya, karena mengalami sebuah perpisahan dengan seseorang itu menyadarkan kita bahwa selama ini kita terlalu acuh kepada diri sendiri. Nah jadi setiap peristiwa buruk ya yang kita anggap buruk itu hanya akan menjadi buruk apabila kita berada dalam kondisi pikiran rendah. Nah, tetapi nanti kan dalam perjalanan gitu, dalam setiap tarikan nafas, kesadaran-kesadaran kemudian meningkatkan spiritual gitu ya. Kemudian di situ hadirlah kesadaran-kesadaran baru yang melihat bahwa segala sesuatunya itu sudah benar, sudah pas adanya. Nah, gitu ya. Dan terutama dalam sikapnya kamu kepada dia ya, kepada seseorang ini gitu ya, itu membawa poin tersendiri bagi dia, poin yang luar biasa bagi dirinya. Nah itu ya, jadi tidak akan mengganggu kamu, tidak akan berusaha untuk menghancurkan hidupmu ketika kamu memilih tidak bersama dengan dia gitu ya. Jadi dia akan mencoba untuk ikhlas di sini, kemudian move on. Nah gitu ya, move on dalam artian tidak terkukung, tidak terpenjara, tetapi dia nanti lebih wise, lebih bijaksana, membuka dirinya dia dalam artian pandai dan tahu, tetap lembut, tetap sayang dalam memperlakukan kamu di depan sana. Nah itu ya, oke baik. Untuk kartu pertama sudah selesai, mari bacain. Kita tinggalkan dan terima kasih sudah ikut memilih ya. Oke, baik. Mari akan masuk ke pembacaan kartu kedua. Bagaimana Scorpio jika kamu pergi dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan kamu bersama dengan seseorang ini? Oke, baik. Di situ ada Knight of Wands. Wah, ini sulit ya. Ini orang agak sulit.
Ini orang agak sulit untuk melepaskan kamu, untuk meninggalkan kamu. Sulit banget ini. Ini di awal-awal dia bisa hore kayak gitu ya. Wah, aku nggak apa-apa kayak gitu. Itu dia di awal-awal. Tapi nanti lama-lama dia itu yang, waduh, kenapa ya berpisah ya? Kenapa kamu tinggalin aku ya? Nah, kayak gitu. Dan ini bisa nanti jadinya agak mengganggu kamu tuh ada. Nah itu, maafkan sikapku terakhir kali. Kamu yang aku butuhkan. Aku sudah memiliki seseorang yang lain. Mengapa kamu tiba-tiba berubah? Nah kita, ya, oke baik. Kemudian ada di situ kartu one step, dan kemudian di situ ada kartu heal. Ada kartu heal. Ada kartu yang coba ingin memperbaiki keadaan dengan kamu. Nah kita ya. Oke baik Scorpio. Ketika kamu memilih untuk meninggalkan dia, itu awal-awal itu yang yeay gitu ya. Ada rasa bahagia ketika kamu tuh ninggalin dia. Tetapi ini tidak akan lama. Paling-paling dia tuh akan merasakan kebahagiaan itu hanya sekitaran 1 minggu sampai 1 bulan aja. Nah gitu, oke lah kita poin lah, paling lama sampai 1 tahun gitu ya. Tapi tuh nampaknya sih enggak. 1 minggu dan 1 bulan itu yang paling kuat gitu ya. Bahwa dia anggap, oh ya udah enggak apa-apa kayak gitu ya. Kalau kamu memang mau pergi ninggalin aku enggak masalah. Apalagi jika memang hubungan kalian ini adalah hubungan cinta segitiga. Toh aku udah miliki seorang yang lain kok kayak gitu ya. Jadi dia menganggap nggak apa-apa, hidupku aman-aman aja, masih ada kok seseorang yang sayang sama aku, yang orang yang mau mencintai aku gitu ya, orang yang bisa aku akses ketika aku menginginkan kenyamanan, nah kayak gitu, menginginkan perhatian. Nah di sana ya. Tapi nanti lepas dari yang mari katakan 1 minggu, 1 bulan, ataupun paling lama 1 tahun, tapi ini nampaknya tidak mungkin 1 tahun. Nah, lepas dari itu baru nanti dia timbul sadarnya dia. Aduh, gitu ya. Kayaknya salah gitu ya. Kayaknya salah. Aku dan kamu tuh berpisah gitu. Baru terlambat. Ada rasa menyesal di situ. Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih kamu tuh memilih untuk melepaskanku? Nah, di situ nanti pikirannya akan kacau sekali. Akan kacau gitu ya. Bahkan di sini dia bisa bukan hanya pikiran aja yang kacau, tapi dia marah gitu. Tapi dia akan marah kepada dirinya. Dia akan marah kepada keadaan. Sekiranya pun dia sudah menikah dengan orang lain, atau dia sudah pacaran dengan orang lain, tunangan sama orang lain, itu bisa nanti hubungannya itu akan mendapatkan dampak dari kagetnya dia mengetahui, menyadari bahwa kamu tuh bener-beneran udah pergi. Nah gitu, jadi loadingnya tuh lambat gitu loh. Loadingnya lambat. Nah di sana sadarnya tuh lambat bahwa ternyata kamu tuh berarti banget bagi dia, gitu ya. Setelah mengalami perbandingan, mungkinnya dia membandingkan kamu dengan orang lain. Dia membandingkan dirinya dia ketika jalan sama kamu dengan ketika dia ngejalanin hidup dia sendiri. Ini ada ketimpangan yang cukup besar. Nah gitu, ada ketimpangan yang cukup besar. Jadi dia menyesal tentang caranya dia memperlakukan kamu selama ini, gitu loh ya. Jadi ada di situ guilty feeling, ada di situ perasaan yang sangat amat bersalah sama kamu. Nah gitu.
baru nanti dia akan memikirkan dirimu setelah beberapa saat ketika kamu tuh memilih pergi dari dia. Nah gitu, baru datang pertanyaan, apa yang salah ya? Apa yang keliru ya? Nah gitu. Dan ujung-ujungnya nanti yang lebih banyak dipersalahkannya adalah dirinya, adalah keadaan. Nah gitu. Kalaupun dia ada mempersalahkan kamu, itu masih jauh lebih besar dia mempersalahkan dirinya sendiri. Nah di sana, dia bisa aja nanti datang lagi, ya. Dia bisa datang suatu saat hadir ke hadapan kamu, gitu ya. Tetapi saya lihat ketika pun dia mengejar kamu, di situ keadaan kondisinya dia itu bukan dalam penampilan yang baik, gitu ya. Bahkan dia itu bisa bikin kamu itu ngerasa keputusan mau meninggalkan dia adalah keputusan yang luar biasa terbaik yang kamu ambil. Karena dari segi penampilan juga dia ini bisa datang ke kamu dalam penampilan yang acak-acakan. Nah gitu ya. Dalam penampilan yang down banget. Nah gitu. Bagaimana dia yang dulu kamu tinggalkan, itu berubah dia ketika kamu menjumpai dia kembali suatu saat. Gitu ya. Jauh di bawah performa dia yang biasa gitu loh. Bagaimana ingatan kamu tentang dia? Oh dia cantik gitu ya. Atau dia gagah, cakep gitu. Dia orangnya percaya diri. Dia orangnya begini, begitu. Nanti suatu saat dia akan datang mengejar kamu gitu ya. Tapi dia udah dalam kondisi hampir-hampir ya. Itu berubah. Tidak dalam kondisi performa terbaiknya dia. Nah di situ akan ada percobaan, gitu ya. Akan ada nanti percobaan untuk dia ini mendekati kamu. Nah di situ akan ada percobaan dia itu mendekati kamu, tetapi jangan-jangan itu kesempatannya sudah hampir-hampir terlambat. Nah gitu ya. Ketika kamu memutuskan untuk meninggalkan dia, itu kan ada tujuanmu, gitu ya. Ada tujuanmu, ada gambaranmu, bagaimana ketika kamu tuh melangkah sendiri tanpa dia, itu ya. Kalau orang yang sudah dewasa tuh dia pasti akan paham, gitu. Nah, ketika kamu tanpa dia tentu kamu akan mewujudkan dong gambaran-gambaranmu itu tadi. Nah, kamu telah sibuk dengan dirinya kamu. Nah, dan kemungkinan bahwa kamu akan mengabaikan orang ini. Nah, di sana ya. Tetapi di situ dia akan mencoba. Ada niatan untuk mencoba kembali membangun asa, membangun harapan dengan kamu. Nah, cuman datangnya dia itu nanti tidak akan dalam kondisi yang menarik. Gitu loh. Ini bisa secara kata-kata pun tanpa dia sadari itu agak kasar. Nah di sana ya, agak kasar nanti. Nah makanya di situ ada heal, gitu ya. Jadi nanti percobaan nanti dia akan lakukan untuk menarik perhatian kamu kembali, merubah pikirannya kamu untuk jangan meninggalkan dia. Sebelum nanti dia akan perlahan dengan cara ngesot, baru kemudian dia bisa dengan ikhlas menerima perpisahan kamu dengan dia. Nah, di situ ya. Kamu yang aku butuhkan. Iya. Makanya mari katakan terlambat paham dia nanti. Terlambat mengerti dia. Nah, di situ. Jadi banyak nanti penyesalan. Banyak nanti penyesalan ini ya, maafkan sikapku terakhir kali. Dia entah itu memang pemikiran waras ataupun tidak waras, tapi yang jelasnya
akan ada buntalan besar ya, satu bakul besar kayak gitu ya. Dia akan menilai diri dia buruk ketika menjalani hubungan dengan kamu. Dan itu nanti yang bikin dia agak sulit untuk move on dari kamu. Nah, di sana ya. Jadi cepat atau lambat susah dia nanti untuk menerima keputusan dirimu, Scorpio. Nah, gitu ya. Apalagi jika memang selama ini dia itu udah brengsek sama kamu, gitu ya. Nanti dia akan menyaksikan sendiri kebrengsekannya dia. Wah, sorry ya, Mari ngomongnya kok agak tajam gitu ya. Sorry. Nah, tapi jika dia pernah melakukan kesalahan sama kamu, dia akan menyesali itu. Gitu. Itu Mari katakan tadi pakai bahasa brengsek karena Mari lihat ini ya, Ace of Swords ini ya. Dia akan menyaksikan sendiri keburukan-keburukannya dia dalam hubungan kalian. Nah, di situ ya. Jadi tidak akan mudah dia menerima keputusannya kamu, walaupun terlambat dia tidak bisa menerimanya, gitu ya. Tidak akan mudah, namun nanti dia akan pelan-pelan menyembuhkan dirinya dia, gitu ya. Pelan-pelan dia belajar nanti untuk kembali lagi mencintai dan menyayangi dirinya dia. Nah, di sana ya. Sekiranya pun kamu mau kembali dengan orang ini, saya rasa itu silakan dipertimbangkan gitu ya. Silakan dipertimbangkan, diingat-ingat lagi apakah memang ada sebuah perbuatannya dia yang benar-benar nyakitin kamu gitu ya. Apalagi kalau ini udah terulang berkali-kali gitu ya. Karena ini energi orangnya ya, kayak Mari bilang tadi ya, agak lambat loadingnya di situ. Jadi jangan kamu tuh akhirnya maju mundur yang tidak jelas. Penutupannya dari kartu kedua ini sulit, ujung-ujungnya bakalan akan sulit untuk menerima keputusan kamu, gitu ya. Walaupun dia cepat masuk dalam sebuah kisah hubungan yang baru, gitu ya. Tapi dia akan merasa terpenjara. Pikirannya akan merasa terpenjara untuk sekian lama kepada penyesalan atas gagalnya atau berakhirnya hubungan kamu dengan dia. Nah, di situ ya. Oke, baik. One step heal ya di situ ya. Jadi pelan-pelan dia akan mampu untuk menerima gitu. Oke, baik. Kita tinggalkan kartu kedua. Terima kasih sudah ikut memilih. Kita masuk kepada pembacaan kartu ketiga. Bagaimana Scorpio jika kamu pergi meninggalkan dia? Oke. Ya. Bagaimana jika kamu pergi meninggalkan dia? Oke. Tidak mungkin menyalahkan keadaan. Mengapa kita tidak bicarakan secara terbuka, katanya gitu ya. Aku nggak peduli. Jangan lelah menghadapiku. Oke. Bold. Oke. Nah, jadi begini, ketika kamu pergi meninggalkan dia ya. Sulit, dia akan kejar kamu, gitu. Dia akan kejar kamu, dia akan mengulik-ngulik apa sih alasan dibalik kamu meninggalkan dia. Bahkan dengan cara memaksakan kamu, gitu ya, untuk memberikan jawaban akan dia lakukan. Untuk memaksakan kamu merubah pikiran kamu, merubah keputusan kamu, akan dia lakukan di situ. Gitu ya. Orang ini saya lihat dia kayak ngerasa bahwa dia punya power gitu ya. Dia punya power untuk mempengaruhi keadaan. Dia merasa bahwa dia punya power
untuk membuat kamu merubah pikiran dari yang tadi niatan untuk ninggalin dia, kemudian kembali lagi dengan dia. Nah, di situ ya, orang ini egoisnya memang ada, tetapi serius dengan kamu pun itu ada. Nah, di situ ya, nanti dia akan masuk kepada kondisi yang, loh, masa kamu gak menghargai hadirku sih? Dicintai olehku itu sebenarnya sebuah anugerah untuk kamu. Nah, nanti ada kayak gitu pikirannya. Gitu ya. Ada kayak yang gak masuk akal gitu loh. Gak masuk akal kamu pergi ninggalin dia. Itu menurutnya dia ya. Ada narsisnya juga di situ kali ya. Bahwa dia menganggap, hei, kok kamu tolak ada cinta yang sebegini luar biasanya untuk kamu? Nah, kayak gitu. Makanya nanti hadirlah di situ tulisan, mengapa tidak kita bicarakan secara terbuka? Apa alasanmu yang sesungguhnya? Gitu dia ya. Dia nggak nemu nih sebuah reason gitu ya. Dia nggak nemu di mana salahnya, di mana kurangnya. Kan aku kasih sama kamu selama ini udah yang terbaik. Nah, kayak gitu ya. Ini bisa-bisa nanti kalau dia di awal-awal nih ya, bisa-bisa dia tuh agak konyol. Maksudnya gini, dia akan ungkap semua. Kalau nggak gara-gara aku, kamu tuh nggak bisa tamat sekolah. Nah, misalnya gitu ya. Kalau nggak gara-gara aku, kamu tuh nggak pernah nikmati rasanya itu naik mobil itu kayak mana. Nah, kayak gitu. Nah, bisa nanti tuh dia ngomong agak gimana gitu ya sama kamu. Agak keras. Ada 2-3 kartu di sini. Agak keras sama kamu gitu lah. Bahkan dia bisa bilang bahwa kamu tuh orang yang nggak tahu untung gitu. Kamu tuh nggak tahu diri. Kamu tuh nggak tahu syukur. Nah, ada nanti masa dia berpikiran seperti itu ya, atau bertingkah laku yang seperti itu. Nah, di sana ya, karena ini bisa jadi dia menganggap bahwa yang kamu lakukan ini tidak pernah dia perhitungkan gitu loh. Jadi reaktif gitu ya, karena nggak pernah dalam pikirannya kamu akan membuang dia, kamu akan mencampakkan hubungan kalian ini. Gitu loh. Ya. Dan kalau misalnya kamu itu ngasih poin gitu ya, misalnya gini, kamu tuh berubah pikiran lah setelah kamu ngeblocking dia, setelah kamu kabur dari rumah misalnya gitu ya. Terus kamu tuh balik lagi sama dia. Dia tuh bisa memperlakukan kamu tuh dengan sangat baik sekali gitu. Lebih baik daripada selama ini yang pernah dia lakukan sama kamu. Nah, bisa di sana gitu ya. Kalau misalnya kalian ini sudah punya anak, oke, ketika kamu mau memutuskan untuk meninggalkan dia akan jual anak kalian. Maksudnya jual arti di sini, dia akan bilang, loh, kamu nggak kasihan sama anak kita. Nah, gitu. Kamu nggak kasihan sama ibu bapak yang pasti sulit untuk menerima keputusan kamu biar kita ini pisah. Nah, yang model-model kayak gituan nanti di sana ya. Tapi pada akhirnya ketika misalnya kamu tuh kekeh aja untuk nggak mau lagi. Nah, akhirnya dia, ya sudah, kamu terserah deh. Kamu mau apa gitu. Terserah. Kamu mau apa tuh terserah. Yang penting aku tuh nggak bakalan lepasin kamu. Nah, di sana. Kalau kalian punya anak, dia akan rawat anak kalian bagus-bagus. Dia akan rawat anak kalian baik-baik. Nah, di situ. Tapi caranya dia memperlakukan kamu nanti itu yang jadinya memang berbeda.
Bukan berarti dia akan culas sama kamu, tapi ini orang ya, ini orang nanti dia itu nggak berusaha untuk nyakitin kamu atas keputusan kamu ninggalin dia gitu ya, setelah mengalami proses. Namun di situ nanti dia bisa akan bersikap lebih formal dan terbatas dengan kamu. Misalnya someday kamu tuh butuh bantuannya dia gitu ya. Misalnya kamu mau minjem duit lah sama dia gitu. Untuk apa? Nah dia kayak gitu. Dan bahkan dia bisa tuh nggak akan bantuin kamu lagi. Nah di sana. Gitu ya. Dia nggak akan bantuin kamu lagi. Tapi di awal-awal itu tadi ya, di awal-awal itu tadi dia akan memberikan tawaran-tawaran kepada dirimu. Dia akan membuka jalur diplomasi dengan kamu. Wah. Ya, dia akan ajak kamu duduk dan mempengaruhi dirimu, gitu. Mempengaruhi dirimu agar kamu tuh nggak lepasin dia. Dia akan menawarkan kepadamu, atau dia ini menawarkan bukan hanya dari sisi omongan ya, tetapi dia akan tunjukkan apa-apa yang memungkinkan untuk merubah keputusannya kamu. Misalnya, gara-gara apa? Kamu kurang uang belanja, misalnya gitu ya. Ini aku kasih, gitu. Ini aku tambahin uang belanjanya kamu. Nah di sana. Atau kamu apa? Kalau misalnya laki-laki ya, kamu mau motor baru? Oke, aku belikan kamu motor baru. Nah gitu, contoh-contohnya aja tuh. Nah di sana dia akan negosiasi lagi dengan kamu, dan bahkan dia akan menghadirkan seperti Mari katakan tadi, kalau kalian ini sudah rumah tangga ya, dia akan hadirkan pihak keluarganya dia gitu, atau dia akan datang ke rumah ibu bapaknya kamu untuk membantu dia mempengaruhi pikirannya kamu. Nah di sana, jadi tidak akan menyerah, dia tidak akan begitu cepatnya menyerah. Egonya dia, bahwa kamu tuh, egonya dia tersakiti gitu ya, kamu tuh mencampakkan emas berlian seperti dia gitu. Tetapi dia bukan lantas memperlakukan kamu dengan buruk, enggak, tapi dia akan dia akan ngejual dirinya dia. Nggak nyesal kamu ninggalin aku, padahal dengan aku yang kayak gitu tadi tuh gitu ya, mungkin arogan, selfish, narsis, itu awal-awal yang duluan akan dia tunjukkan gitu. Tapi di situ memang dia akan tunjukkan dengan betul-betulan gitu loh, bukan hanya bacot-bacot omong kosong aja sama kamu, enggak. Nah di sana ya, ini bisa kalau kalian masih pacaran, begitu kamu minta kamu tuh lepas dari dia, dia bisa langsung berani ngelamar kamu. Nah di sana ya, justru makin kamu minta pisah sama dia, makin dia mau bawa hubungan kalian ini ke yang lebih serius. Nah gitu ya, dengan cara ya tadi maksa. Ada gaya-gayanya situ maksa, tapi gaya maksanya ini ndak yang bikin kamu rugi gitu ya. Ndak yang memaksa dengan tawaran-tawaran baik. Nah kayak gitu maksudnya Mari. Memaksa dengan tawaran-tawaran baik. Menjengkelkan, mungkin menjengkelkan. Namanya kamu kan waktu nanti mau minta pisah itu kan karena ada yang gedek ya di hatinya kamu ya. Bisa-bisa kamu makin gedek lihat dia. Tapi di situ dia akan lakukan aja sudah gitu, nggak peduli dia mau kamu gedek. Makanya itu jangan lelah menghadapiku gitu ya. Mau kamu tahu dia yang dia lakukan itu bikin kamu gedek, tapi dia bilang bahwa harus aku usahakan gitu loh. Ini caranya biar bikin kamu tuh nggak bulat dengan keputusannya kamu untuk lepasin diri dari dia. Itulah teknik yang dia pilih. Gitu ya. Ini ndak yang langsung lari kabur begitu kamu bilang kamu mau pisah, tiba-tiba kamu ngeblok dia nih misalnya ya, tiba-tiba kamu ngeblok dia, atau kamu tuh kabur dari rumah, dia uber-uber sama dia.
diuber-uber dulu sama dia. Tapi nguber-ngubernya nih bukan niatan mau ngeplak kamu gitu, enggak, tapi untuk merubah keadaan, merubah keputusan kamu. Nah di sana ya, nggak akan dia tinggal diam saja ketika kamu bilang putus, ketika kamu mengambil sikap berpisah dari dia, nggak akan tinggal diam. Nah gitu ya, justru itu adalah caranya ya untuk memacu dia menjadi lebih semakin baik lagi. Itu yang mari tangkap ya dari kartu ini. Kadang-kadang dia itu, misalnya ya, kamu bilang alasan, aku ninggalin kamu, aku minta pisah karena alasan ini itu. Alah, kok cuman alasannya itu sih? Nah gitu dianya. Kamu pikir kamu tanpa aku tuh bisa, kamu mudah hidup. Nah kira-kira kita, kamu pikir kamu akan temuin lagi wanita seperti aku? Cuman aku nih yang tulus sama kamu, gitu ya. Cuman aku nih yang mau tanggung jawab sama kamu, gitu. Mana ada pria lain di luar sana yang bisa memperlakukan kamu sebaik seperti aku memperlakukan dirimu? Ada drama dulu di situ, gitu loh ya. Ada drama dulu di sana. Memang dia niatannya untuk menekan kamu, tapi menekan kamu dengan cara, dengan niatan, ya bisa jadi memang dia kayak ngelihat bahwa aku nih loh yang terbaik bagimu. Nah di situ, cuman mari nggak tahu ya apakah dalam dunia nyatanya demikian, apakah ini hanya ngaku-ngaku aja gitu ya. Tapi ya itu, penilaian dia tentang dirinya itu, aku nih loh yang paling the best. Untuk kamu beruntung memiliki aku. Nah di sana ya, aku nggak peduli dengan alasanmu itu ya, bukan aku nggak peduli sana kamu melenggang kangkung gitu, enggak. Tapi aku nggak peduli dengan alasanmu, yang paling tepat itu adalah aku bersama dengan kamu di sana, ya. Kalau memang aku ini ada salah, nah gitu ya, misalnya kamu bilang, iya kamu tuh cuek sama aku, kamu tuh kasar sama aku dan segala macam gitu ya. Jadi dia bilang gini, kalaupun aku ada salah, kasih aku kesempatan untuk merubah diriku. Nah gitu. Kasih aku kesempatan, aku akan berusaha nih jadi yang lebih baik bagi kamu. Nah di sana. Gitu. Jadi dia tuh nggak akan menyerah. Dia tuh nggak akan menyerah kepada fakta di mana kamu tuh mau lepasin diri kamu dari dia. Gitu ya, bold and brave. Jadi dia tuh akan berusaha untuk berani, gitu, berusaha untuk berani mempengaruhi keadaan tadi. Nah gitu, bukannya langsung dia lemes di pojokan, nangis-nangis berminggu-minggu gitu ya, enggak. Langsung take action di sini, langsung ambil langkah-langkah penting dia ini, gitu ya. Nggak akan walah ya sudahlah kalau kamu mau pergi, enggak gitu loh. Ini maju gerak jalan sama kamu, ngejar kamu, maju gerak jalan di situ. Ya, oke baik. Jadi mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan mengerti ya. Tidak akan mudah menyerah menghadapi fakta di mana kamu sudah memutuskan untuk lepasin diri kamu dari dia. Akan diuber-uber sama dia. Akan dia bawa kamu, akan dia coba giring kamu, merubah pikiran dari yang tadinya ingin pergi menjadi stay, menetap bersama dengan dia. Nah kayak gitu ya. Oke baik, itu aja untuk kartu ketiga ini ya. Karena ini kartu apalagi untuk kamu tuh yang seneng dengan seseorang yang memuja dirimu ya, inilah bentuk-bentuk pemujaan gitu kan. Dia akan tawarkan dirinya kembali ke kamu gitu. Dia akan tawarkan keadaan yang lebih baik lagi ketika kamu tuh mau merubah pikiran dengan dia. Tapi ketika kamu tuh benar-benar melepaskan diri kamu dari dia, di situ dia akan move on ya. Misalnya kamu benar-benar nih, dia akan move on. Tapi dia move on di sini dia masih tetap peduli kepada anak-anak kalian jika kalian sudah punya anak-anak.
atau dia akan tetap ramah santun kepada orang tuanya kamu jika dia sudah mengenal orang tuamu, jika dia sudah mengenal saudara-saudaramu, tetap di situ ada untuk keluarga gitu ya, untuk circle-nya kamu, teman-temannya kamu, itu masih dia jalin hubungan yang baik. Tetapi dengan kamu, di situ dia akan membuat jarak, gitu ya. Di situ dia akan membuat jarak ketika dia sudah berupaya tidak lagi mengejar kamu ya. Dia akan membuat jarak dengan dirimu, bahkan kamu tuh nggak akan dapatkan apapun dari dia. Mau perhatian kah, gitu ya. Mau bantuan kah, atau apapun kamu nggak akan dapat, gitu. Tapi itu tadi, setelah dia akan berjuang dulu untuk beberapa saat, mengejar kamu, merubah keadaan. Nah, ini nanti bisa akan dingin sama kamu, gitu ya. Antara kalian personal, gitu ya, pribadi kalian berdua, dia akan dingin, gitu. Tapi tidak di urusan yang lebih besar, gitu ya. Kalau untuk pekerjaan misalnya ya, seseorang ini adalah teman rekan kerjanya kamu atau mungkin atasannya kamu, gitu ya. Boleh jadi memang dia akan bersikap profesional, tetap dia bersikap profesional, gitu ya. Cuman nanti dia akan agak-agak mengusik kamu lah. Misalnya jadi lebih banyak ngekritik kamu, gitu. Dan untuk beberapa ini bisa dia menghambat laju karirnya kamu. Jika orang ini ternyata terlibat ya, atau bahkan dia ini adalah bosnya kamu. Itu tiba-tiba mari tangkap ya. Dia akan bisa menghalangi laju karirnya kamu. Karena ini orang tahu dia ya, sisi lemahnya kamu tuh dia tahu, gitu. Bahwa kamu tuh misalnya agak kurang becus bekerja dan segala macam. Dia tahu sisi kekurangannya kamu, dan itu nanti yang dia pakai alasan untuk menghambat laju karirnya kamu di sana, itu ya. Oke, baik. Tapi kalau kamu tuh bekerja memang maksimal, kamu tuh nunjukin bahwa kamu tuh profesional juga. Nah, di situ dia akan nggak ganggu kamu gitu. Tapi kalau kamu dengan kualitas kamu yang dulu, nah baru dia yang akan ngusik-ngusikin kamu ya. Oke, baik. Kita tinggalkan nomor 3. Terima kasih telah ikut memilih. Masuklah kita kepada pembacaan kartu keempat. Bagaimana Scorpio jika kamu pergi meninggalkan dia. Oke, di situ ada kartu The Fool. Di situ. Ya, Queen of Swords. Di situ ada Eight of Pentacles. Baik. Aku ingin kau yang memulai. Kenyataan tidak sejalan. Senyumanmu masih jelas terkenang. Aku terbiasa dengan kehadiranmu. Be open. Kemudian di situ listen. Nah, ketika kamu pergi meninggalkan dia, Scorpio, nah saya rasa di sini orangnya pertama pertama minggu-minggu pertama, ya, dia akan susah, dia akan sulit untuk menerima keputusanmu mengakhiri hubungan, gitu ya. Minggu-minggu pertama sampai 8 minggu berikutnya, itu paling lama ya. 8 hari atau 8 minggu berikutnya, berarti 8 minggu ini ada 2 bulan ya. 2 bulan pertama setelah kamu pergi ngeblocking dia yang yang biasanya ini pulang ada kamu, ngelihat kamu gitu ya, ini udah nggak ada. Atau yang biasanya itu ada yang ucapin selamat pagi gitu ya, tiba-tiba nggak ada. Jadi ini perubahan ketika kamu ada dan tidak ada, itu bikin dia gitu ya, bikin dia di situ kayak sakit gitu. Makanya di situ nanti dia bisa akan kejar kamu dulu. Nah gitu, dia akan kejar kamu dulu. Jadi tidak gampang-gampang. Itu ya, 8 hari atau 8 minggu gitu, dia akan usahain dulu di sana. Gitu loh. Kamu menolak dia, dia akan datang.
dia akan datang lagi gitu. Kamu reject handphonenya dia usahain. Tetap dia usahain, dari jalur apapun, mau ganti nomor handphone demi bisa calling kamu, akan dia lakukan. Nah gitu ya, akan dia usahakan di situ. Nah, kalaupun dia nggak usahakan, tapi pikirannya ini, aduh ya ampun sakitnya gitu ya. Apa sih maksudmu ini? Kenapa sih kamu seperti ini gitu? Ada dia merasa bahwa ini nggak adil gitu. Ini nggak adil, kamu nih ninggalin dia, nggak betul ini. Nggak betul, ini keputusan yang harus kamu ambil. Nah, di sana ya, nggak mungkin, salah ini, salah kamu nih. Nah gitu, karena gambaran berpisah dengan kamu, itu hampir-hampir nggak ada di kepalanya. Atau sudah lama tidak ada di kepalanya dia, bahwa dia akan jalan sendiri, hidup sendiri, tanpa dirimu. Nah gitu ya. Jadi ini bisa kayak yang bikin dia shock dulu gitu loh. Kayak bikin dia kaget dulu di sana. Itu ya awal-awalnya ya. Nah, setelah nanti 8 minggu dia mengusahakan, atau 2 bulan lah ya, dikatakan dia akan mengusahakan. Ya. Baru nanti di situ dia akan lebih tarik nafas dalam, kemudian dia oke lah, sudahlah kayak kita. Udahlah, enggak apa-apalah. Nah di sana timbullah keputusasahannya dia, gitu ya. Timbullah keputusasahan. Dan orang seperti ini, kalau mari katakan, dia memang agak sulit untuk terjebak di hati lama-lama, gitu ya. Dia ini tipe orang yang cepet dia tuh connect ke nalarnya dia. Jadi dia tuh ndak akan meratap terus menerus gitu. Karena itu tadi, bisa-bisa di awal-awal itu hatinya tuh udah pecah berkeping-keping gitu ya. Udah memang sampai di titik kritis. Baru kan setiap energi yang sudah sampai di titik kritis tuh aliran berikutnya adalah naik kayak gitu ya. Nah, dia akan cepat untuk sadar, oke lah, sudahlah kalau memang kamu ndak mau lagi, gitu. Udahlah, ndak ada masalah lah di situ, gitu dia ya. Baru dia nanti akan belajar, mulai dia cepat dia belajar ini, cepat dia belajar untuk move on dari kamu, cepat dia nge-switch kebiasaan-kebiasaan selama ini ketika kamu hadir dalam hidupnya dia, menjadi dia jalan dengan diri dia sendiri. Mudah dia nge-switchnya gitu ya, dipaksakannya atau ini enggak dipaksa ya, tapi memang tipe orangnya yang kalau mari lihat pakai nalar juga, pakai logika juga, dia nih tipe orangnya. Nah, jadi nanti dia akan mulai menyibukkan diri dia sendiri. Dia akan tenggelam, enggak langsung mengejar cinta baru. Ada kartu The Lover di sini ya, enggak langsung ngejar cinta yang baru. Tapi dia akan masuk kepada fokus ke diri dia sendiri. Karir, bisnis, studi, ke situ nanti pelariannya dia. Enggak yang mana nih laki-laki baru, mana nih wanita baru gitu. Enggak yang ke situ dia. Itu ya, dan bahkan untuk masuk dalam sebuah hubungan baru itu agak sulit juga dia ini gitu ya, karena boleh jadi dia capek kali ya urusan cinta-cinta ini. Nah, ada pikirannya kayak gitu, atau walah lebih bagus lah aku kayain diriku, lebih bagus lah aku selesaikan ini tesisku ini. Nah, yang model-model kayak gitu dia ya. Jadi tidak akan lama dia ngejar-ngejar kamu di sini, nggak akan lama juga dia terpuruk di sini. Ada kartu The Fool di situ. Segera dia akan mulai journey barunya dia, mulai dia perjalanan kehidupan yang barunya dia. Nah, kita ini orangnya bukan dikatakan dia gengsinya tinggi ya, tapi dia tuh pandai memilih apa yang harus aku lakukan.
Nah di situ bukannya dia tidak menganggap bahwa dengan kamu itu atau kamu tuh adalah sosok yang berharga bagi hidupnya dia. Dia berharga, kamu tuh berharga. Cuman kalau kamunya udah ndak mau, lantas apa dia harus memaksa, katanya gitu ya. Aku tuh bukan manusia yang egois gitu. Aku tuh bukan orang yang gila di sana. Dia bilang. Lah ini ketika kamu pergi, maka perjalanan baru, pintu baru sedang terbuka. Dan pintu baru yang terbuka ini lebih dia pilih untuk dia akan fokus kepada hal-hal profesional di dalam hidupnya dia. Nah kita, nggak akan dia kejar lagi kamu, tiba-tiba dia tuh akan diam, gitu ya. Tiba-tiba dia akan diam. Dan untuk selamanya dia tidak akan lagi mencoba untuk menghubungi kamu. Makanya dia katakan, aku ingin kau yang memulai, katanya kita. Ya. Dan memang ya, untuk beberapa ketika kamu ngeblokir dia gitu ya. Kamu ngeblokir handphonenya. Kamu bilang bahwa kamu tuh ingin pisah sama dia. Kamu berani langsung nih ngomong sama dia. Dia akan nanya dulu nih, tapi dengan sikap dingin kalau menurut Mari ya. Dia akan dengan sikap dingin nanya, alasan kamu apa? Nah dia kayak kita. Ini tipe-tipe orang kayak gini bisa nih ya. Enggak yang mudah galau gitu. Dia tuh nggak akan nanya, why gitu ya, bececeran air matanya gitu ya. Saya rasa enggak yang kayak gitu. Lah, kenapa kamu mau pisah? Gitu. Dia akan tanya sama kamu gitu ya. Dia akan mendengarkan dan mungkin dia tuh nggak akan menginterupsi kamu. Be open, listen gitu tulisannya ya. Oh kayak gitu. Ya. Apa memang nggak bisa lagi? Apa memang kamu tuh udah nggak tahan lagi sama aku? Nah paling-paling dia akan kayak gitu. Nggak yang please tolong dong beb, jangan beb gitu. Tapi dia akan lebih kayak ngajak kamu tuh mikir. Ini soal tipe pemikir kali, apakah kamu tuh sedang dengan Gemini, Libra, Aquarius kali ya, atau Taurus, Virgo, Capricorn, atau bisa di situ energi dari Leo. Gitu ya. Jadi energi-energi yang seperti ini nggak yang meraung-raung, merengek-rengek, aduh patah hatiku gitu ya. Dia patah hatinya dia itu hanya akan hampir-hampir ya. Seberapa patah hatinya dia tuh hanya dia dan Tuhannya aja yang tahu. Nah kayak gitu. Nggak terlalu mau dia tuh mengekspresikan dirinya ke siapapun gitu. Bahkan ke orang-orang pun saya rasa hanya orang-orang tertentu, barangkali cuma 1-2 orang aja yang tahu bahwa kamu telah memutuskan tali cinta dengan dia gitu ya. Paling banyak 2 orang, 3 orang paling banyak gitu. Nggak akan seluruh keluarganya tahu bahwa kamu tuh udah mau minta pisah sama dia gitu ya. Nggak akan gitu. Jadi dia tuh lebih seneng tuh ceritain tentang masa kisah hidupnya dia tuh, terutama tentang hal ini kepada orang-orang yang sangat amat dia percayai gitu ya. Atau jangan-jangan bahkan nggak ada orang yang tahu gitu. Kalau nggak ada yang nanya sama dia, orang nggak bakal tahu bahwa ternyata kamu tuh udah putus dengan dia, udah cerai dengan dia. Nah kayak gitu ya. Jadi dia tuh hanya akan diam saja, ya sudahlah kalau memang kamu katakan sudah tidak bisa, sudah tidak mampu, nah kayak gitu ya. Memang beberapa agak berjuang dulu nih, tapi tidak lama kayak Mari katakan tadi, hanya 2 minggu aja. Habis itu udah move dia, gerak dia, gitu. Dia pun akan memaksakan dirinya untuk berkata pisah juga sama kamu. Nah di sana ya. Dan ini dia tidak akan mendendam dengan kamu tuh, nggak akan mendendam, gitu ya. Apalagi di sini senyum manismu masih jelas terkenang. Jadi dia akan berusaha juga untuk mengingat hal-hal yang baik saja tentang dirimu, memori-memori indah saja yang akan dia ingat tentang kamu, gitu ya. Jadi kalau untuk mendendam di situ enggak, tapi memperlakukan kamu dengan manis juga belum tentu di situ, gitu ya. Ya sikap-sikapnya lah dia lah ya. Nah jadi jangan kamu harapkan orang ini akan nanti suatu saat menerima kamu dengan tangan terbuka, kembali hangat dengan kamu. Saya rasa di situ tidak, gitu ya. Tidak hangat lagi, tapi juga tidak lantas membunyikan genderang perang dengan kamu. Nah, di situ. Ya. Jadi ini akan lebih banyak pasif,
tidak berusaha dengan jangka waktu panjang untuk mempengaruhi keadaan, dia lebih senang nanti tuh dibawa ini semua nanti energinya itu netral gitu ya. Akan netral saja dia bersikap ya, berusaha bersikap netral untuk menyikapi keputusan kamu yang demikian itu. Nah, di sana ya. Aku terbiasa dengan kehadiranmu. Jadi kayak gini. Kamu tuh kan cukup mempengaruhi dirinya gitu ya. Kamu tuh cukup mempengaruhi bagaimana cara dia hidup untuk selama ini gitu ya. Jadi di situ ini makanya ada dua kartu yang paling jelas di sini ya. Senyummu masih jelas terkenang, aku terbiasa dengan kehadiranmu. Ini orang kan tidak mudah ya menerima orang-orang baru. Tidak mudah juga menerima perubahan-perubahan baru sesungguhnya dalam hidupnya dia gitu ya. Tetapi bukan berarti bahwa dia akan menganggap bahwa kamu tuh adalah seseorang yang mudah juga untuk ditinggalkan. Walaupun dia tidak banyak berusaha untuk memutarkan keadaan. Nah kita ya, dia akan menyelesaikan urusan move on-nya dia ini dengan cara diam gitu. Kalaupun dia ini sudah move on tapi mengenyahkan kamu punya perkakas gitu ya, atau apa yang pernah kamu berikan kepada dia, itu lama. Berpikiran move on saja yang ada, tapi jejak-jejak dirimu dalam hidupnya dia itu tetap akan tertinggal gitu ya. Karena bisa jadi satu sisi pun dia menganggap bahwa kamu tuh mungkin tidak bersama secara fisik, tapi kamu tuh punya tempat ya, punya tempat yang harusnya tuh terbaik bagi hidupnya dia. Nah gitu. Jadi jangan-jangan di sosial medianya dia tuh nggak akan ngapus foto-fotonya kalian. Nggak akan dihapus semua itu. Ada tetap kenangan yang mengingatkan dia bersama dengan kamu. Nah di sana ya, tetap akan dia simpan kenangan yang bagus, yang indah antara kalian berdua. Ketika pun dia memilih untuk sudah tidak lagi memaksa, tidak lagi mencoba untuk menunggu dan menanti kamu. Nah di situ, kalaupun terjadi perubahan berikutnya setelah 2 bulan berikutnya, semenjak kamu bilang pisah, itu karena adanya niatan kamu yang ingin kembali ke dia, bukan karena atas usahanya dia itu bikin kamu tuh balik lagi sama dia. Nah gitu. Jadi maksudnya mari kayak gini ya. Dia terima keputusan kamu pergi meninggalkan dia. Cepat dia terima keputusan kamu meninggalkan dia. Gitu. Walaupun di 2 bulan awal adanya upaya-upaya tertentu yang dia lakukan untuk merubah pikiranmu, gitu. Bergerak masuk ke hidup yang baru, iya, dia cepat, tapi kenangan bersamamu tidak akan mudah untuk dia hilangkan. Nah, yang seperti itu ya. Oke, baiklah. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya, Scorpio ya. Semoga mampu kamu pahami ya apa yang coba Mari sampaikan di sini, dan terima kasih telah ikut memilih. Oke, Mari akhiri. Terima kasih sudah ikut menyaksikan. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.